Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan mukmin juga bertingkat-tingkat. Tentunya tidak sama derajat keimanan, ketakwaan seseorang dengan yang lainnya. Seorang mukmin dengan yang mukmin lainnya, dengan seorang muslim dengan muslimnya. Karena memang Allah akan menilai siapa yang terbaik amalnya di antara para manusia. Ini disebutkan di surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizur ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk ayat kedua. Jadi kehidupan, kematian ini adalah ujian bagi kita. Ujian untuk menentukan siapa yang lebih baik amalannya. Karena Allah udah siapkan, Allah udah sediakan surga dengan 100 derajat, 100 tingkatan surga, di mana beda antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya. Beda 1 derajat itu seperti langit dan bumi. Tentunya mukmin akan menempatinya sesuai dengan derajat keutamaannya masing-masing, sesuai dengan amalannya. Bedakan antara, ini beda antara orang masuk surga itu karena rahmat Allah, masuk surganya karena rahmat Allah. Tapi di mana posisinya, di derajat mana kita ditempatkan, pada tingkatan mana kita ditempatkan, itu tergantung amal kita masing-masing. Karena memang Allah juga memberikan perhatian bahwa di mana Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Ini disebutkan di Sahih Muslim, bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Jadi kalau kita analogikan kuat dan lemahnya ini sama seperti ketika kita dalam katakan aja dalam suatu strata, katakan di kemiliteran, di tentara lah katakan. Itu tentu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan pangkatnya. Tentu seseorang yang mempunyai tingkatan lebih tinggi, ia lebih kuat, ia lebih mempunyai power. Dan tentunya orang yang lebih kuat itu akan mempunyai lebih power untuk mengerjakan sesuatu, berkuasa atas sesuatu, sehingga ketika berbuat kebaikan, tentu kekuatan orang yang pada level bawah, pada katakanlah pangkatnya sersan, dengan seorang jenderal tentu berbeda. Seorang jenderal yang mukmin itu akan mempengaruhi seluruh pasukan yang di bawahnya, sedangkan seorang yang di bawah, seorang sersan, mungkin dia akan berpengaruh tapi di lingkungannya dan di sekitarnya, sulit untuk bisa mempengaruhi yang di atas. Dan kuat lemahnya juga seorang mukmin itu bisa bermacam-macam, tidak hanya dari kedudukan, bisa bermacam, bisa dari ilmunya, bisa dari tadi kedudukannya. Kalau kita bicara tadi di militer tadi ya, di angkatan, itu tentu kedudukannya. Itu bisa berupa ilmunya, bisa berupa kedudukannya, bisa berupa hartanya. Seorang yang sersan tadi, meskipun secara kedudukannya ia lemah dibandingkan seorang jenderal, tapi karena ilmunya
dia bisa lebih tinggi daripada seorang jenderal. Bisa jadi ketika sholat ia berada di depan seorang jenderal. Ketika dalam agama bisa jadi ia memberikan tausiah kepada seorang jenderal karena ilmunya. Begitu juga bisa karena harta, ilmu, kedudukan, dan harta. 3 ini bisa menjadi gambaran kuat lemahnya seseorang mukmin. Mukmin yang berilmu tentu lebih utama kedudukannya. Mukmin yang tinggi kedudukannya tentu lebih utama. Mukmin yang kaya hartanya tentu lebih utama kedudukannya pula. Dan ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah orang-orang yang dari tanggunganmu. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada dari orang yang udah mencukupi. Jadi sedekah itu kita udah cukup, kita berikan, dan sedekah yang terbaik itu dimulai dari tanggungan kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari. Jadi meskipun mukmin itu ada yang lemah dan kuat, dan Allah lebih mencintai yang kuat, tapi keduanya ada kebaikan, baik yang lemah maupun yang kuat. Wa fi kulli khair, pada keduanya terdapat kebaikan. Yang lemah bisa menjaga diri, yang kuat dapat menolong yang lemah. Itulah makanya terjadi keseimbangan, akan terpelihara umat ini. Maka justru akan menjadi sebuah mudarat jika ia punya ilmunya tapi ia tidak bisa menolong dengan ilmunya. Ia punya kedudukan tapi ia tidak bisa memanfaatkan kedudukannya untuk agamanya. Dia punya harta tapi tidak bisa memperlancar jalannya di akhirat. Jadi baik mukmin yang kuat maupun lemah, ia mempunyai kebaikan jika ia bisa memanfaatkan apa yang ada padanya. Kelemahannya bukan ditutup, bukan dijadikan sebagai alat untuk meminta-minta, tapi justru itu bisa menjadi dia untuk menjaga diri, itu kebaikan padanya. Yang kuat itu ya bisa menjadi membagikan kekuatannya, hartanya bisa dibagikannya, kedudukannya bisa dimanfaatkan untuk agama. Yang punya ilmu bisa dimanfaatkan untuk mencerahkan umat, maka itu kebaikan baginya. Dan dalam hadis yang tadi yang menyebutkan bahwa Allah lebih mencintai orang-orang yang lebih kuat. Namun dalam hadis selanjutnya disebutkan bahwa pada keduanya terdapat kebaikan. Namun dalam hadis ini juga disebutkan, ini terutama disebutkan di ujungnya, bahwa capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, maka pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa sesuatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata seandainya atau kata lau dalam hadis tadi itu merupakan pintu, merupakan pembuka jalan, gerbang bagi godaan syaitan. Ini disebutkan di Sahih Muslim. Semoga kita bisa menjadi untuk selalu memperbaiki diri, untuk menguatkan diri baik secara ilmu maupun kedudukan maupun secara harta, sehingga kita bisa memberikan pertolongan kepada yang lemah. Ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313
Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.